Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yulia Kamila dalam program Ikhwal Jam'iyah, hadir menemani istirahat Anda di sore hari ini. Kita akan membahas seputar tema NU dan Pancasila. Pemirsa, kita tahu bahwa program Ikhwal Jam'iyah ini identik dengan berbagai macam program yang dilaksanakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan berikut kita akan sapa terlebih dahulu narasumber. Yang pertama ada Ketua PWGP Ansor Jawa Timur, ada sahabat Haji Rudi Triwahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini sudah sering di TV 9 kayaknya? Ya, 3 kali nih. 3 kali, alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, ini tidak sendirian, sahabat Rudi, ada sahabat M. Hasan Bisri, Wakil Ketua PWGP Ansor Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Berapa kali kah ini di TV 9? Sudah beberapa kali, tetapi Belum yang di depan baru sekali. Oh, alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa, kita akan membahas seputar NU dan Pancasila seperti apa. Bagi Anda yang merespon interaktif nanti kami tunggu di 031 566 0109 pada segmen kedua dan seterusnya. Kita kembali ke Cak Rudi atau sahabat Rudi terlebih dahulu. Sahabat Rudi, NU dan Pancasila. Ini bisa di-share kepada pemirsa. Apa sih makna dari NU dan Pancasila? Ya, NU itu ormas atau bagian dari elemen masyarakat. Terus Pancasila itu sebagai dasar negara atau filosofi negara, bagaimana negara ini bisa berjalan. Itu harus ada satu dasarnya, yaitu Pancasila. Dan NU sebagai ormas atau elemen masyarakat, bagian dari bangsa Indonesia ini, punya peran yang besar dalam membentuk atau konsepsi negara, dalam mengkonsep negara ini. NU perannya luar biasa, termasuk diantaranya adalah meletakkan dasar negara ini yaitu Pancasila itu. Baik. Nah, hubungannya yaitu ada peran yang luar biasa dari Nahdlatul Ulama dalam membentuk atau mengkonsep bangsa ini yang pas bagaimana. Itu NU perannya luar biasa. Baik, ini ada keterkaitannya dengan seminar nasional yang tadi pagi digelar begitu? Ya. Seminar nasional tentang kembali ke Pancasila. Kalau dikaitkan ya bisa saja. Ada apa? Ada kata-kata seperti apa itu? Tadi itu kan menggali ingin mengembalikan ruh Pancasila itu memang dalam kehidupan sehari-hari anak bangsa. Baik. Yang selama ini memang sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya lain, aliran-aliran lain yang menurut banyak pihak itu sudah mulai melenceng dari falsafah negara Pancasila itu. Nah, tadi itu mulai digali bagaimana mengembalikan pola kehidupan masyarakat, kultur masyarakat kepada dasar negaranya, filosofi negaranya, yaitu Pancasila. Ya, sebagai hasil ijtihad, sebagai hasil ikhtiar para founding father, membentuk dasar negara itu. Baik. Karena Pancasila kan digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Nilai luhur itu ya karakter bangsa, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu masyarakatnya, anak bangsanya sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu dijauhin tadi Pancasila itu, ya dikhawatirkan kehidupan berikutnya berbangsa dan bernegara ini menjadi kacau. Nah, di seminar tadi itu digali bagaimana agar anak bangsa ini bisa kembali pada karakter bangsa yang sebenarnya. Baik. Itu. Oke, saya ke sahabat Bisri. Ini kalau bicara NU dan Pancasila, ini mungkin punya pendapat lain berbeda dibandingkan dengan sahabat Rudi. Sebenarnya tidak jauh beda, tetapi mari kita belajar dari
pengalaman berbagai negara ya. Baik. Ada negara yang dibentuk atas dasar keluarga. Ya. Misalkan Bahrain, Qatar itu hanya satu keluarga. Lalu kemudian ada berbagai negara yang dibentuk atas dasar kerajaan, dinasti. Ya. Ada negara yang dibentuk atas dasar penaklukan. Ada negara yang dibentuk atas dasar pemberontakan. Ya. Sementara kita Indonesia ini luar biasa hebat. Indonesia ini dibangun berdiri dari sebuah kesepakatan atau kontrak sosial. Ya. Itu Indonesia. Artinya kesepakatan itu berarti di sana ada kesepakatan berbagai elemen bangsa yang ikut dalam memerdekakan bangsa ini. Banyak yang terlibat ya di sana. Nah, terlibat untuk memerdekakan bangsa ini, lalu kemudian bersepakat bersatu kata, satu tujuan, satu visi misi dan konsepsi yang sama untuk terbentuknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, NU berdiri jauh sebelum negara ini berdiri secara resmi. Nah, ada di dalamnya NU. NU ada di dalamnya, yang ikut mendorong, yang ikut berjuang, yang ikut memberikan konsep terhadap berdirinya negara ini. Jadi makanya kemudian NU tidak bisa dilepaskan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, NU dan Pancasila ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kemudian bagi NU Pancasila ini sebuah konsepsi yang final, dan NKRI itu bagi NU adalah harga mati, tidak bisa dirubah. Baik, jadi NU memberikan kontribusi luar biasa ya terhadap Indonesia, terutama dengan adanya Pancasila itu. Betul. Baik. Oke. Kemudian kalau kita lihat sampai sekarang, tadi dikhawatirkan bahwa ketika di sana jiwa Pancasila sudah mulai luntur begitu dari seluruh masyarakat, banyak elemen masyarakat. Apakah memang seperti itu sampai saat ini? Sampai sekarang kita memang begini, ketika keran demokrasi dibuka, ketika keran demokrasi dibuka, seolah-olah masyarakat ini membebaskan dirinya dan lalu kemudian lupa dari ikatan sosial, dari kontrak sosial yang dulu pernah disepakati bersama-sama oleh para pendiri founding fathers bangsa ini, lalu kemudian melupakan sejarah yang luar biasa hebat itu, yang lalu kemudian lebih mengedepankan individualisme, materialisme, kekompakan bersama, kontrak sosialnya sudah hilang. Itu tidak bisa lepas sebenarnya dari peran pimpinan bangsa ini yang dulu pernah berbuat represif terhadap masyarakat ya. Sehingga kemudian masyarakat merasa tidak lagi memiliki ideologi bangsa, tidak lagi memiliki kepedulian terhadap bangsanya. Nah, tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang buram memang begitu. Baik, luar biasa. Kalau bicara ketokohan ini, sahabat Rudi, siapa saja yang ikut berperan tentunya antara NU dan Pancasila ini, tokoh NU terutama? Ya, tokoh-tokoh pendiri NU rata-rata ya semua ikut berperan di situ. Ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin karena pada saat itu usianya yang udah lanjut dan memang bahasa Indonesianya gerah lah. Kemudian dimandatkan kepada putranya yaitu Yai Wahid Hasyim. Itu kan terlibat aktif tokoh-tokoh NU di dalam mengkonsep negara ini, termasuk di dalamnya Pancasila. Dia masuk BPUPKI, PPKI. Itu kan tokoh-tokoh NU ada di situ. Dan mampu menjadi jembatan berbagai kepentingan agama, kepentingan politik, kepentingan suku dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh NU mampu membaca itu dan akhirnya ketemu ikhtiar final yang bisa mempersatukan elemen bangsa yang sedemikian majemuk itu, ya ketemu akhirnya Pancasila. Itu. Dan peran para tokoh kita, tokoh Nahdlatul Ulama itu luar biasa di situ. Bisa menjembatani berbagai kepentingan itu. Kan kalau dari elemen Islam sendiri kan ada yang ngotot itu, ini harus
syariat yang diberlakukan di harus berbentuk negara Islam misalnya dan lain sebagainya. Tapi tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para masyaikh dulu itu mampu membaca itu. Ini seandainya kita pakai dalam tanda kutip ya syariat Islam diberlakukan di sini, ini akan tidak mungkin terjadi bentuk Indonesia yang seperti ini. Mungkin nggak ada Indonesia, mungkin bubar. Papua sudah tidak mungkin ikut, karena dibatasi Bali oleh Islam dan sebagainya, karena keterbatasan itu. Baik. Nah, bukan berarti kita lari sama sekali dari konsepsi ajaran kita, tidak, tapi nilai-nilainya yang kita masukkan di situ. Baik. Kita jeda sejenak, sahabat dan pemirsa. Anda tetap bersama dengan kami di program Ikhwal Jam'iyah sampai nanti tuntas di segmen yang terakhir. Dan interaktif Anda kami tunggu di 0315660109 usai jeda berikut. Tetap di Ikhwal Jam'iyah TV 9 Nusantara. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Ini segmen yang kedua, Anda bisa langsung merespon kami di interaktif 0315660109 seputar NU dan Pancasila. Telah hadir narasumber, di sini ada sahabat Haji Rudi, Ketua PWGB Ansor Jawa Timur, dan juga sahabat Hasan Bisri, M. Hasan Bisri, Wakil Ketua PWGB Ansor Jawa Timur. Saya kembali ke sahabat Bisri. Sahabat Bisri, kalau bisa bicara historis begitu ya, ada nilai sejarah NU dan Pancasila, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Barangkali saya tidak begitu hafal banyak ya, tetapi ada juga banyak referensi yang bisa kita gambarkan. Misalkan para tokoh pendiri bangsa ini, terutama dari kalangan santri, dari kalangan mereka yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dulu memperjuangkan agar negara ini, Nusantara ini menjadi merdeka, itu luar biasa banyak, dan para tokoh-tokohnya banyak kita kenal lah, walaupun lalu kemudian tidak masuk sebagai pahlawan nasional. Misalkan siapa pencipta lagu 17 Agustus, misalkan 17 Agustus tahun 45, itu kan kakeknya Habib Muthohar itu. Lalu kemudian siapa Bung Hatta misalkan, ternyata bapaknya adalah seorang tokoh Thorikoh misalkan begitu. Lalu banyak yang lain. Tetapi sebelum jauh itu banyak yang unik dari cara para ulama dan para santri terdahulu ketika ikut memperjuangkan bangsa ini. Ini erat hubungannya dengan bagaimana menancapkan pondasi Pancasila dengan sejarah ini. Karena bagi NU bahwa siapa yang telah bergerak, siapa yang telah berbuat dalam menancapkan sejarah inilah yang kemudian memberikan konsepsi negara, gitu kan. Misalkan para santri ikut berjuang di berbagai wilayah dengan berbagai cara khasnya masing-masing di Nusantara ini. Kemudian misalkan ada yang unik itu ketika misalkan bagaimana para kiai dan para santri memproteksi diri dari para penjajah. Misalkan begini, contohnya adalah sangat terkenal dulu di kalangan santri itu berkomunikasi, korespondensinya pakai tulisan Arab tetapi sebenarnya kalimatnya kalimat Jawa. Tulisan pegu namanya. Masih ingat? Dan sekarang sudah tidak lagi populer di kalangan santri yang umum. Bagi santri yang khusus yang masih di pondok, mungkin masih. Bagaimana mereka melakukan ini pemaknaan terhadap kitab-kitab kuning itu masih, ya kan? Cara korespondensi antar santri di berbagai wilayah, lalu kemudian ini tidak hanya sekedar bahasa antar santri dalam konteks dia belajar, tetapi juga antar perjuang yang santri berkorespondensinya pakai bahasa pegu. Ini sebenarnya cara melawan penjajah agar penjajah tidak bisa memproteksi. Ini isi surat ini berbunyi apa? Bisa jadi begini, tolong saya kirimi senjata dengan bahasa Arab, ta, wawu, lam, wawu, ain, lalu tulisannya dibaca tolong misalkan begitu. Itu salah satu. Yang kedua, salah satunya adalah ulama dulu pernah mengharamkan memakai celana, memakai jas. Ini bukan bahasa qot'i. Ini pengharaman ini bukan qot'i. Ini dhoni. Sesuatu yang
bagaimana para santri itu, para warga bangsa ini memproteksi diri agar secara budaya kita tidak ikut budayanya mereka. Ini cara melawan mereka. Karena melawan dengan senjata rasanya santri itu bisanya apa? Ya kan? Yeah. Nah, yang kedua. Yang ketiga, berbagai bangunan gedung yang hingga detik ini masih nampak itu adalah selalu menghadap ke dalam. Misalkan sekolahan, pondok-pondok pesantren, itu selalu menghadap ke dalam daripada menghadap jalan raya atau terbuka di masyarakat. Rata-rata kalau di pondok pesantren begitu. Yeah. Sebenarnya ini dalam rangka juga membatasi agar interaksi kita dengan penjajah ini menjadi lebih kuat. Ini perlawanan budaya. Yang unik lagi, dan ini menyebar di berbagai wilayah. Di surau, di musola, di masjid, di kalangan santri ketika menjelang sholat, setelah adzan dikumandangkan, lalu kemudian ada puji-pujian. Puji-pujiannya kira-kira begini. Ya lal waton hubbul waton minal iman, ya lal waton walatakun minal khirman. Bagi penjajah ini hanya sebagai puji-pujian bacaan-bacaan bahasa Arab. Yeah. Tapi sebenarnya bagi para santri ini adalah pembangkit semangat nasionalisme. Ya lal waton hubbul waton minal iman. Hai warga bangsa, hai warga negara, warga bangsa ini. Hubbul waton minal iman, mencintai negeri ini adalah bagian dari iman. Wala takun minal khirman, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang terjajah. Luar biasa cara-cara unik yang dilakukan oleh para santri. Jadi sah bagi NU memiliki bangsa ini, dan jangan sampai bangsa ini lalu kemudian digoyang oleh berbagai ideologi yang akhir-akhir ini muncul dan ingin ingin mengambil, bahkan ingin merebut, menumbangkan. Nah, ini NU punya tanggung jawab. Kami kader muda NU ini bertanggung jawab untuk mempertahankan NKRI harga mati, Pancasila sebagai falsafah bangsa. Baik, oke, luar biasa. Kalau bicara antara hubungan antara negara dan agama, ini dalam konteks NU dan Pancasila, sahabat Rudi ini bagaimana mencikapinya itu? Ya, seperti yang diceritakan sahabat Bisri ya, ternyata kejelian dan kepiawaian para ulama kita itu luar biasa. Patriotismenya tinggi, nasionalismenya tinggi, strateginya juga luar biasa. Nah, termasuk mencoba menghubungkan antara agama dan negara. Ini juga ada hal yang luar biasa yang akhirnya bisa bertahan sampai saat ini, dan insya Allah ke depan akan menjadi percontohan dunia. Negara kita Indonesia ini akan menjadi contoh peradaban dunia. Baik. Yang mampu menggabungkan antara kultural, konsepsi pemahaman beragama, dan dalam konteks bernegara ini ulama kita mampu menggabungkan itu sehingga terjadi harmonisasi dan kondusivitas negara sampai saat ini. Itu luar biasa. Ulama-ulama kita itu, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ternyata brilian, pikirannya brilian. Jadi kalau aliran lain formalitas menjadi hal yang harus ada, tapi ulama-ulama kita tidak harus. Asalkan nilai-nilai Islam masuk di berbagai elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, ya ini sama artinya dengan negara Islam. Misalnya kemudian kita tidak, para ulama kita tidak menolak Pancasila, karena Pancasila itu kelima silanya ternyata ya nilai-nilai Islam ada di situ. Ngapain dipermasalahkan, asalkan nilai-nilai Islamnya sudah ada di situ kan, nggak ada masalah. Dan semua termaktub di situ, di kepentingan beragama kita kan sudah ada semua di aturan-aturan negara yang ya terus ada ada autokritik, ada penambahan, penyempurnaan dan lain sebagainya.
kehidupan dunia itu dinamis. Ya terus ini kita lakukan penyempurnaan atau berbagai aturan, undang-undang dan lain sebagainya. Tapi semangatnya ya tetap syariat Islam harus masuk di situ, tapi nilai-nilainya, bukan formalitas yang ini bagian dari strategi dalam mengkonsep negara, bentuk negara yang ke depan harus bagaimana. Nah itu ulama kita memang brilian, luar biasa. Luar biasa, baik. Dan pemirsa, tentunya tugas kita untuk menjaga dan melestarikan bagaimana hasil pemikiran dari para pendahulu kita melalui konsep-konsep yang luar biasa. Dan tetap bersama dengan kami di Ikhwal Jam'iyah. Setelah iklan kita akan hadir untuk Anda kembali. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Ini segmen yang ketiga. Anda bisa interaktif langsung di 0315660109 seputar NU dan Pancasila. Dan seperti apa kelanjutan perbincangan ini, kita kembali dengan sahabat Bisri. Sahabat Bisri, kita tahu bahwa dulu juga pernah ada beberapa konflik antara Pancasila dengan Orde Baru dan P4-nya. Ini ada yang pro kontra juga. Akhirnya kemudian NU juga merumuskan bahwa Pancasila bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Ini bagaimana pendapat dari sahabat Bisri? Ini tadi sebenarnya mau saya sampaikan di segmen pertama. Begini, kenapa banyak di antara kita sekarang ini ketika reformasi sudah bergulir, ketika demokrasi sudah sedemikian terbuka lebar, ini lalu kemudian banyak yang mulai acuh tak acuh terhadap bagaimana Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai kesepakatan, sebagai kontrak sosial warga bangsa, terutama bagi warga NU yang mengakui bangsa ini. Itu karena tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintahan terdahulu, pimpinan negara ini terdahulu yang menggunakan Pancasila sebagai alat mengokohkan kekuasaan. Tidak bisa dilepaskan dari itu, karena memang Pancasila menjadi tidak lagi sebagai ideologi yang dimiliki bersama, menjadi ruh bersama warga bangsa. Tapi justru Pancasila telah berubah arah dari yang merupakan tujuan bersama sebagai visi misi hidup warga bangsa Indonesia, tetapi hanya dipakai untuk kepentingan kelompok dan kepentingan bagaimana mengokohkan kekuasaan. Oke, bisa disimpan dulu. Ini ada penelpon yang sudah tersambung. Oke, ya, silakan. Baik. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat sore, dengan siapa di mana? Ya, halo, assalamualaikum. Baik. Silakan, jangan malu-malu untuk menyampaikan ide apanya yang bisa disampaikan ini seputar NU dan Pancasila. Ya, halo, assalamualaikum. Pancasila adalah NU. Bisa betul sudah dipertahankan karena NU adalah mempersatukan umat seluruh Indonesia. Baik. Cuma yang saya sayangkan kenapa NU tidak juga mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah diamandemen, kan berarti tidak asli. Baik, kalau boleh tolong kalau Indonesia bangsa kita itu aman, kepingin aman, sejahtera dan sebagainya, kembalikan Undang-Undang Dasar 45 aslinya. Tidak diamandemen. Baik, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini? Menurut Bapak yang ada di depan, baik, bahwa NU adalah Pancasila. Sekarang membicarakan NU dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Oke. Itu mohon diperjelas dan juga dikembalikan sesuai dengan pendahulu-pendahulu kita yang sudah membentuk Undang-Undang Dasar 45. Baik. Terima kasih. Baik. Kalau boleh tahu dengan siapa di mana ini Bapak? Oke, udah terputus. Baik, silakan. Monggo Gus. Sahabat Bisri, monggo. Iya, pertanyaannya menarik dan saya sepakat sekali bahwa yang kita bahas ini kan Pancasila. Betul. Kalau membahas undang-undang jelas kita juga tidak sedang menyetujui undang-undang 45 ini dirubah atau tidak.
bagi kita Undang-Undang 1945 itu juga tidak bisa diamandemen kecuali undang-undang baru, misalkan banyak hal yang baru yang sekarang ini suka dirubah-rubah di amandemen gitu kan. Kalau Undang-Undang 1945 apalagi pembukaan preambulnya dan segala macam itu tidak bisa dirubah, sudah tidak bisa dirubah, dan itu sejarah itu, dan itu sejarah bangsa ini, sejarah para pendiri bangsa ini yang kita tidak hanya sekedar mengorbankan semangat jiwa raga, tapi juga pikiran juga betul, konsep. Betul. Ketika ada 7 kalimat yang dihapus, lalu kemudian itu juga kita ikhlas bagi warga bangsa sebagai umat Islam, lalu ikhlas melepaskan 7 kalimat itu yang kemudian agar kemudian demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau itu enggak, kita juga enggak sepakat kalau sampai itu dirubah. Kalau misalkan undang-undang baru, undang-undang tentang berbagai hal yang muncul saat ini dirubah, ya silahkan aja. Silahkan aja, karena bagaimanapun namanya undang-undang itu dinamis. Tidak lalu kalau sejarah yang Undang-Undang 45 tadi ya tidak bisa dirubah. Tapi kalau yang baru, dan itu memang dinamis sekali karena setiap perkembangan harus disikapi dengan undang-undang. Baik. Tapi saya lebih ingin menekankan begini sebenarnya. Hari-hari ini kita sering digoda, dijawil, dijiwit, dan dilempar-lempar lagi dengan ideologi-ideologi yang mau masuk, ideologi-ideologi yang pengen merubah falsafah bangsa ini, yang lalu makanya kemudian kenapa NU ingin kita kembali ke Pancasila itu, ya karena mereka ahistoris, mereka tidak punya sejarah dengan bangsa ini. Kalau tidak punya sejarah, ya ikutilah dengan sejarah, hargai sejarah kami. Para orang-orang tua kami, para penjajah terdahulu, para pejuang bangsa terdahulu telah memperjuangkan bangsa ini merdeka dengan darah, dengan tenaga, dengan harta. Jangan lalu kemudian datang lalu membawa ideologi transnasional dari luar lalu ingin merubah bangsa ini. Oke. Baik, intinya adalah sepakat tidak merubah Undang-Undang 45 ya begitu. Baik, silakan sahabat Rudi. Ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang di Undang-Undang Dasar 45 itu seperti yang dikatakan sahabat Hasan Bisri itu kan ada 2, ada preambul, pembukaan, dan ada batang tubuh. Nah, kalau menurut saya hal-hal yang sudah menjadi komitmen nasional, pembukaan misalnya, itu memang harga mati, nggak bisa dirubah. Karena di situ sebelum diputuskan ada komitmen bersama, redaksinya seperti itu ada perdebatan yang luar biasa, dan akhirnya disepakati itu. Nah, itu ruh dari Pancasila kan ada juga di situ, disebutkan di pembukaan itu. Nah, hal-hal yang bersifat teknis operasional atau untuk mempertajam nilai dasar atau prinsip dari Undang-Undang Dasar 1945 otomatis boleh, tapi sifatnya tidak merubah, mempertajam nilai dasar dari Undang-Undang Dasar 45 itu, baik di pembukaannya final lah, pembukaannya final, di batang tubuhnya itu pasal-pasal yang ada itu sifatnya mempertajam. Kalau merubah jangan, tidak boleh. Menurut saya jangan itu, karena ada hal-hal prinsip yang prosesnya memang luar biasa, betul dihargai. Kalau dirubah tidak. Dan di amandemen kayaknya yang merubah sama sekali kan tidak ada. Ya mungkin ada hal-hal yang bersifat teknis operasional tapi kemudian mengganggu hal yang prinsip. Ya ini yang jangan sampai ada di situ. Baik, luar biasa. Intinya di sini adalah kita sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, Anda nanti bisa merespon kembali interaktif kami di 0315660109 pada segmen 4 dan segmen ke-5. Tetap di Awal Jam TV 9 Nusantara, usai jeda.
Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini saya kedatangan dua tamu kembali. Ini yang pertama ada Gus Hadi atau Abdul Hadi Nur sebagai penasihat dari Ansor, dan juga ada Gus Zaman, ini merupakan dari LBH yang ada di Ansor. Saya ke Gus Hadi terlebih dahulu. Gus Hadi, kalau bicara Pancasila, ini apa yang bisa diambil semangat terkini dari pemuda Ansor begitu terkait Pancasila? Pancasila itu sudah jelas. Bahwa adanya Pancasila itu hasil juga dari perjuangan dari para pejuang-pejuang dulu yang dimotori oleh para ulama-ulama dan santri. Semangat-semangat santri dan jiwa-jiwa santri itu semua ada Pancasila. Jadi jika sekarang generasi kita mempertahankan dan menjalankan semua yang ada di Pancasila, menguatkan agar Pancasila tetap ada di Indonesia ini sebagai landasan, itu semangat yang mulai dulu sudah dikobarkan oleh para ulama-ulama, sehingga sampai kini pun semangat itu nggak boleh luntur. Sampai generasi kita akan datang pun harus tetap dipertahankan bahwa itu adalah hasil dari perjuangan berdarah-darah dari ulama-ulama kita, dari pendahulu-pendahulu kita yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Pejuang-pejuang dulu luar biasa, keikhlasan yang membentuk suatu kekuatan yang luar biasa, sehingga kemerdekaan ini pun mau tidak bisa dipungkiri bahwa merdekanya Indonesia itu juga dari peran serta yang luar biasa dari para orang-orang NU, khususnya dari para ulama-ulama, dari para santri, yang dulu saya pernah mendengar cerita langsung dari para pejuang-pejuang itu bahwa ada fisabilillah, ada hizbullah, yang mana fisabilillah itu adalah bagian doa dari para kiai-kiai sepuh, kiai-kiai khos yang perjuangannya di belakang layar, tidak tampak di muka, tidak butuh untuk disanjung, tidak butuh untuk menekan dirinya. Beliaunya luar biasa ikhlasnya. Dan hizbullah, bagian yang laga di medan perang. Bahkan yang saya dengar, yang saya baca, dan yang saya serap juga bahwa ketika itu Presiden RI pertama Soekarno itu tidak keberaniannya karena memang diantaranya adalah melihat potensi keberanian para santri, orang-orang NU. Dan ini generasi yang sekarang sebagai penerus pejuang bangsa yang sekarang mengisi pembangunan bangsa ini dengan yang harus diperjuangkan, dipertahankan, dan Pancasila tidak boleh dirubah. Semangat terdahulu, semangat para pejuang-pejuang terdahulu, para leluhur kita dulu tetap harus hidup sampai saat ini dan akan datang. Karena kita mempertahankan ini, kita memegang ini semua, ini nanti akan juga menentukan bagaimana kenyamanan, stabilitas di negara kita ini. Seperti hanya kita sekarang, kita bisa seperti ini, itu karena hasil perjuangan dari para pendahulu kita. Banyak sih, saya kira orang-orang yang tidak paham dengan sejarah atau memungkiri sejarah atau memutarbalikkan sejarah. Faktanya dibalik. Fakta dibalik-balik. Itu tidak pintar, kurang cerdas, tidak bisa memahami sejarah itu, sehingga tidak menerima. Silakan seperti itu, tapi faktanya negara kita merdeka tidak lepas dari peran santri dan tokoh-tokoh dari orang-orang Nahdlatul Ulama NU kita ini. Sehingga kita sebagai santri, sebagai ansor, sebagai orang Nahdlatul Ulama, dengan jiwa ke-NU-an kita, saya mengajak kepada saudara-saudara saya yang muda-muda, apapun resikonya, pertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita sampai mati, sampai kapanpun. Baik, luar biasa. Sekarang saya ke Gus Zaman. Gus Zaman ini apa di Ansor sebagai apa? Ini di bidang atau kalau boleh tahu? Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum. Jadi ini seperti apa? Pendampingan atau berikan advokat? Bagaimana ini? Mungkin bisa di-share kepada pemirsa. Di Jawa Timur NU ini kan mayoritas. Nah, artinya ketika ada sebuah permasalahan-permasalahan atau permasalahan-permasalahan publik terkait dengan hak-hak masyarakat itu yang belum mereka dapatkan, mereka peroleh, itu kan rata-rata ini yang jadi korban dengan masyarakat. Jadi LBH Ansor berusaha untuk membantu, memperjuangkan hak-hak masyarakat itu yang telah
dikebiri haknya itu. Baik. Jadi rata-rata adalah kasus-kasus publik itu yang ditangani oleh teman-teman lembaga bantuan hukum Ansor. Oke, kalau bicara Pancasila dan NU atau NU dan Pancasila, Gus Zaman, ini dari pendekatan sisi hukumnya, ini bisa dikategorikan seperti apa? Ketika orang menciderai Pancasila itu seperti apa? Contoh dari Gus Zaman begitu. Jadi begini, Pancasila ini kan ideologi. Betul. Ideologi bangsa kita. Jadi kalau kita bicara aturan hukum bahwa ini adalah sebuah hukum tertinggi, hukum tertinggi. Lah, apapun aturan hukum itu harus mengacu atau bersumber daripada Pancasila. Jadi jangan sampai ada yang mempertentangkan antara Islam dan Pancasila, bahwa dari awal para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini sudah membuat konsep Pancasila ini benar-benar bisa diterima oleh semua agama, semua kalangan masyarakat Indonesia. Nah, bahkan semboyannya Ansor bahwa Pancasila itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lah, terus kemudian ideologi ini kemudian diderivasi menjadi sebuah undang-undang dasar. Nah, dalam undang-undang dasar pun di situ ada preambul, ada pembukaan, ada batang tubuh. Kalau dulu ada penjelasan, lah penjelasan ini kan tidak ada setelah reformasi. Lah, Pancasila itu masuk di dalam preambul itu. Jadi kalau mungkin ada amandemen dan lain sebagainya, sebatas pada batang tubuh itu. Kalau sudah preambul sudah ada di situ ada penjelasan Pancasila itu. Apa sih visi misi tujuan negara itu apa? Bisa dilihat dalam preambul itu. Bagian pembukaan itu ya. Di situ ada ideologi. Baik. Nah, itu juga termasuk bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945. Maka ada 4 pilar itu yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi, harus kita perjuangkan itu. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, terus satunya dan NKRI-nya. Baik, kita jeda sejenak, Gus Zaman dan Gus Hadi, jeda sejenak, dan pemirsa ada bersama dengan kami sampai segmen terakhir nanti, tetap di program Ikhwal Jamiyah. Usai jeda kita akan hadir untuk Anda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jamiyah. Ini segmen yang terakhir pemirsa, bersama dua narasumber yang telah hadir di sebelah kanan saya. Saya kembali ke Gus Hadi. Gus Hadi, ini apa yang harus dilakukan sebagai sikap kita sebagai generasi muda mempertahankan NKRI, Pancasila, dan juga sebagai warga Nahdliyin? Sebagai warga Nahdliyin, NU, Nahdlatul Ulama, sebagai pemuda Ansor, sebagai generasi penerus bangsa dari pendahulu, kita harus tetap berani. Berani mempertahankan negara ini, tidak diobok-obok, tidak dijajah oleh siapapun, termasuk oleh faham-faham baru, termasuk oleh orang-orang baru, orang-orang yang sok baru. Dan kita harus berani. Dan sok tahu? Ya, sok tahu. Kita harus berani. Kita harus berani, apapun resikonya, kita pertahankan Pancasila ini, landasan negara ini, Pancasila yang tidak boleh dipermainkan lagi oleh orang-orang yang sok tadi. Jadi apapun resikonya, saya mengajak kepada semua potensi anak bangsa, kita jaga, kita pertahankan demi ke depan. Negara ini sesuai dengan yang ditargetkan, mencapai kemakmuran yang adil dan beradab. Karena dari 5 Pancasila yang ada itu bukan hal yang main-main. Itu hasil dari pemikiran, perjuangan, musyawarah dan tekadnya yang dicetuskan oleh Pak Karno, yang disetujui dan dilihat kepada para ulama-ulama yang tidak main-main juga, bahwa mempertahankan ini pun tidak boleh main-main. Jadi saya ingatkan juga kepada siapapun yang ingin merongrong Pancasila, akan berhadapan langsung dengan orang-orang Ansor, akan berhadapan langsung dengan orang-orang NU. NU sesuai dengan ketua tadi, ketua PBNU Jawa Timur mengatakan bahwa NU mempertahankan Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia ini. Baik, dan siap mengawal juga. Siap mengawal sampai kapanpun, dan siapapun yang akan mengobok-ngobok Pancasila, orang-orang NU akan menghadapinya dengan semangat yang tidak kalah dengan semangatnya para penjahit. Baik, luar biasa. Dari Gus, silakan dari Gus Zaman, monggo. Jadi Pancasila paling tidak harus menjadi pedoman dalam kita berpikir,
melangkah, berperilaku dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat poin-poin dari sila Pancasila itu adalah merupakan nilai-nilai dari agama. Ada nilai ketauhidan. Betul. Ada nilai kemanusiaan. Ada nilai persatuan, musyawarah lah. Itu paling tidak harus menjadi sebuah pedoman hidup kita, pijakan kita, ya baik dalam kita menjalankan pekerjaan, berorganisasi, segala aktivitas kehidupan kita. Lah, untuk itu ya mau tidak mau NU juga sebagai organisasi yang punya saham atas pendidikan, ya harus mempertahankan itu. Dan Ansor sebagai kader budaya mau tidak mau harus sebagai kader terdepan untuk mempertahankan Pancasila itu. Baik. Silakan untuk Gus Hadi dulu closing segmennya bagi pemirsa. Saya pesankan kepada semua teman-teman NU, khususnya teman-teman Ansor yang tadi ada Banser, dan kita punya puluhan ribu Banser yang gagah berani dan siap juga untuk mempertahankan Pancasila ini. Ansor itu terdiri dari Banser, ada Rijalul Ansor, ada LBH ya, dan ini semua kompak bahwa akan menghadapi siapapun yang akan merongrong dan merusak tatanan yang sudah ada terhadap Pancasila. Dan jika memang tidak mengindahkan dari apa yang sudah pemerintah berikan batasan-batasan, maka apapun yang terjadi, teman-teman NU, Ansor, Bansernya, Rijalul Ansornya, dan LBH-nya siap menghadapi mereka. Harus berani. Luar biasa. Dari Gus Zaman, monggo. Singkat, Gus. Jadi kita sebagai warga negara khususnya NU harus merapatkan barisan itu, harus menjadi benteng daripada Pancasila itu. Jangan sampai Pancasila terkikis dari negeri Indonesia. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Gus Zaman dan Gus Hadi hadirnya di studio. Terima kasih sama-sama. Dan pemirsa, luar biasa. Kita semua sepakat bahwa NU, Pancasila, NKRI adalah harga mati bagi kita semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat diskusi kita pada sore hari ini. Saya Yula Kamila segera undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.